علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه لنا أقوالنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran daurah matan al-muqaddimah al-jazariyah. Sekarang kita sudah masuk ke bab ma'rifatil waqfi wal ibtida. Kalau di matannya Syekh Tamim, tahqiqan Syekh Tamim juga sama. Jadi antara tahqiq Syekh Aiman dan tahqiq Syekh Tamim judulnya sama-sama bab ma'rifatil waqfi wal ibtida. Ada yang memberikan nama dengan bab ma'rifatil wuquf dengan nama waqaf saja. Ala kulli hal, ini pembahasan bagian ketiga dari matan al-muqaddimah al-jazariyah. Kalau kita kemarin membahas terkait internal huruf dan kata, cara mengucapkan, ya, yaitu tentang lisan. Bagaimana kita mengucapkan Al-Quran dengan menjaga lisan kita dari sisi makhraj, dari sisi sifat, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Satu kalimat dengan kalimat lain bertemu, maka diberikan hukum apa? Ada guna, ada ikhfa, ada mad, dan segala macam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, bukan ketiga, kedua ya. Nanti ketiga setelah ini. Itu kedua, itu termasuk pembahasan dari penjagaan makna dan juga bahasa. Yaitu bab waqaf ibtidah. Bab waqaf ibtidah ini hal yang sangat mendukung untuk bisa kita menjaga waqaf ibtidah dengan baik itu adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Secara khusus ilmu nahwu shorof. Ya. Sehingga pesan saya kepada para pembelajar Al-Quran, secara khusus pembelajar ilmu tajwid, tetap harus semangat belajar bahasa Arab. Gitu ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kita belajar agama ini hanya mengandalkan terjemahan. Gitu ya. Karena akan terasa berbeda kalau kita mempelajari bahasa Arab dengan baik atau dengan kadar cukup. Kita minimal tahu nahwu shorof, sehingga kita kalau baca kitab berbahasa Arab atau membaca Al-Quran sendiri kita bisa paham, itu akan terasa lebih bermakna daripada kita hanya sekadar mengandalkan terjemahan. Ya. Nah, cara khusus dalam membahas waqaf ibtidah. Nah, ini juga termasuk salah satu wasiat dari para imam al-qurra secara khusus, yaitu para imam qiraah, agar menjaga bacaan Al-Quran itu dari sisi waqaf ibtidah. Mungkin kita sudah bagus hurufnya, kita sudah bagus sifat-sifatnya, sudah bisa membedakan tebal tipis, tidak bercampur lagi, sudah bisa menjaga hukum-hukum ilhar, idgham, gunnah, mad dengan konsisten. Cuman ada satu hal yang mungkin kita masih terluput dalam, itu waqaf ibtidah. Sehingga terkadang orang berhenti di kalimat ini yang masih belum pas maknanya, masih menggantung maknanya, sehingga nanti bisa melahirkan pemaknaan yang tidak diharapkan, gitu ya. Atau dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa yang seharusnya dibaca dengan rafa malah dibaca dengan nasab, yang seharusnya dibaca dhammah malah dibaca kasrah atau dibaca fathah, sehingga secara gramatika pun bisa fatal dan maka berubah makna, gitu ya. Jadi kalau kita udah salah bahasa, dan ingat dalam bahasa Arab satu huruf berbeda, satu harokat berbeda bisa berubah makna, gitu ya. Ada kalanya benar-benar berubah makna secara total, ada kalanya berubah secara sebagian atau parsial, gitu ya. Itu kajiannya di kajian khusus kembali. Oke, jadi pesannya sebelum kita masuk ke bab ma'rifatul waqf wal ibtidah, untuk mendukung ini harus semangat belajar bahasa Arab, minimal pelan-pelan, secara bertahap. Ya, tidak harus bisa untuk sampai khatam Alfiyah bin Malik, enggak. Minimal bisa mempelajari kata-kata dasar, bisa mengerti i'rab dengan dasar, bisa membedakan apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jar. Sehingga kalau tahu itu nanti bisa memudahkan kita memahami Al-Qur'an, kita paham maknanya. Nah, ketika kita baca, nah waqaf ibtidah ini akan bisa terpraktikkan dengan baik. Tentunya juga ada beberapa wasilah lain ya. Seperti misalnya kita baca mushaf terjemahan yang ada pembagian per tema. Nah, itu yang juga yang baik. Baik, kita akan bacakan bab ma'rifatul waqfi wal ibtidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin.
قال الإمام حجة القراء الحافظ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن الجزري الشافعي رضي الله عنه نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف wajib atau wajib. Jadi ada dua redaksi. Saya tulis setorannya pakai wajib sebenarnya. Ya pakai wajib bukan wajib. Tapi dalam tahqiqan matan yang lain juga bisa pakai wajib ya. Kalau di tahqiq Syekh Tamim pakai wajib gitu ya. Kalau Syekh Aiman wajib. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajib atau min waqfin wajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Oke. Baitnya sedikit ya, baitnya sedikit, cuma pembahasannya juga kompleks atau ada perincian. Baik. Bab ma'rifatul waqfi wal ibtidah. Yaitu mengenal tanda-tanda wakaf dan ibtidah. Bentar ya. Kata Imam Al-Jazari, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Dan setelah engkau mengenal atau telah mempraktikkan tajwid huruf-huruf Al-Qur'an. Ya, jadi pembahasan ini adalah bahasan kedua ya dari matan. Setelah kita membahas terkait makhraj dan sifat huruf, lalu juga penerapan latihan-latihannya, kata beliau, kita juga harus mengenal satu pembahasan yang tidak terluput atau tidak layak terluput oleh bagi para qari. Wa ba'da tajwidika lil hurufi, dan setelah engkau mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan baik, la budda min ma'rifatil wuqufi, maka engkau harus mengenal juga waqaf. Maksud dalam halnya adalah aturan wakaf, gitu ya. Kan kita tidak mungkin membaca Al-Quran itu satu nafas ya, semuanya, gitu ya. Kayak kemarin alhamdulillah tahadus bin ni'mah, yang saya share di grup juga ya. Kami dengan memenuhi amanah dari guru kami tasmi'an 30 juz seharian itu, dari malam 24 sampai 25 dengan beberapa istirahat sebentar ya, beberapa sesi. Nggak mungkin ya kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya dalam proses tasmi'an atau dalam tilawah biasa. Kita baca tanpa ada berhentinya. Karena nafas kita terbatas, sementara ayat Quran itu banyak dan panjang. Maka kita untuk merem. Ya. Ibarat kita punya motor, kita punya mobil, kita pasti punya rem di situ. Apa sih tujuan rem itu? Tujuan rem itu untuk menjaga kestabilan. Dalam hal Al-Quran, menjaga kestabilan bacaan dan juga kestabilan nafas seorang qari. Karena dapat diyakini kita sebagai seorang manusia punya keterbatasan dalam berbagai hal. Dalam hal ini adalah masalah fisik, dalam masalah nafas. Tidak ada siapapun orang tersebut, hatta dia orang yang terkenal punya nafas terpanjang, pasti dia butuh namanya waqaf, yaitu berhenti di tempat-tempat tertentu atau di ayat-ayat tertentu untuk mengambil nafas kembali dan melanjutkan bacaan kepada ayat berikutnya atau surat berikutnya. Maka apakah berhenti ini kita boleh di mana saja atau bisa kita pilih-pilih atau ada ketentuan-ketentuannya? Nah, dalam Al-Quran ini ada ketentuan yang nggak bisa sembarangan. Begitu ya. Sama kita misalnya analogi sederhana, kita pakai motor, kita pakai mobil, kita nggak bisa rem sembarangan. Lagi macet-macet, tiba-tiba kita rem dadakan. Akhirnya bisa apa? Bisa ada tabrakan beruntun. Ketika kita ngerem pun, maupun untuk hak kita ngerem ketika naik mobil, naik motor, naik sepeda, kita pun juga harus memperhatikan kondisi yang ada. Jadi tidak bisa mau kita tiba-tiba ngerem. Lagi jalan, kencang, tiba-tiba ngerem. Taunya ada mobil yang
di belakang kita, atau ada motor yang sedang menyalip kita, akhirnya bisa tertabrak itu. Yang tadinya kita sedang jalan kencang, tiba-tiba rem mendadak. Nah, begitu pula dalam bacaan Al-Quran. Kalau dalam bacaan Al-Quran tentunya bukan kecelakaan, tapi kesalahan makna atau kesalahan bahasa. Oleh karena perlu sekali diperhatikan bagaimana kita mengenal wakaf yang benar. Begitu pula wali tidak. Kalau kita berhenti, pasti kita harus ada memulai, gitu ya. Ada berhenti, ada memulai. Makanya di sini nanti ada 3 istilah yang harus dibedakan ya. Ada wakaf, ada saktah, ada qata'. Kalau wakaf itu kita berhenti sejenak. Qat'us sauti bisa banin yasir. Qat'us sauti bisa banin yasir yahtaju ila tanafusin litisali ila kalimatin au ayatin ukhra au kama qala. Itu definisi yang saya buat dengan kalimat saya sendiri ya. Tapi maknanya sama dengan kitab-kitab yang ada di kitab-kitab tajwid qiraat. Yaitu kita qat'us sauti atau qat'un nafasi, memotong suara, memotong udara bacaan kita, ya nafas kita dengan zaman yasir, dengan waktu yang sebentar. Dengan niatan kita untuk biniyati isti'nafil qiraah. Nah, kalau bahasa kitabnya itu biniyati isti'nafil qiraah, untuk memulai bacaan berikutnya. Itu wakaf, itu definisi wakaf. Itu ya. Kalau secara istilahan ya, secara lugatan al-habs, tertahan, menahan, berhenti, itu wakaf lugatan. Istilahnya tadi qat'us sauti bi zamanin yasirin biniyati isti'nafil qiraah. Jadi dia memutus bacaan, memutus suara sejenak ya, dengan kadar yang sebentar, dan kadar sebentar ini kembali kepada uruf ya, kepada kebiasaan. Artinya tidak dipatok ya dengan harus berapa lamanya, cuman itu akan dianggap sebentar kalau memang orang itu akan menunjukkan bacaan berikutnya. Ya, dia wakaf 1 menit dilanjutkan lagi, itu bisa. Selama tidak ada niat untuk ditutup secara sempurna. Nanti membedakan dengan istilah lain qata'. Yang penting ada niat isti'naful qiraah, yaitu untuk melanjutkan, memulai bacaan yang berikutnya. Kalau saktah itu tadi hampir sama, cuman nanti bedanya dia dia itu nggak mengambil nafas. Kalau tadi wakaf itu ada tambahan lagi sebenarnya, ya qat'us sauti bi zamanin yasirin bi tanafusin, ada ngambil nafas, isti'nafil qiraah, ini ada isti'nafil qiraah. Bitanafusin, ngambil nafas juga termasuk tadi untuk isti'nafil qiraah, untuk memulai bacaan. Nah, kalau sakat atau saktah itu hampir sama dengan wakaf, tapi niatnya bedanya dia adalah tidak biduni tanafus, tanpa mengambil nafas baru, gitu ya. Karena memang kalau bahasa guru kami, saktah itu wasol rasa wakaf, wasol rasa wakaf, gitu ya. Wasol rasa wakaf. Jadi sebenarnya niatnya pengen wasol, cuman diberikan berhenti sejenak. Apa tujuan saktah? Itu ada beberapa alasan ya. Yang paling pertama sih riwayat tentunya. Itu alasannya mutlak, itu biasanya riwayat. Yang kedua ada biasanya tinjauan makna. Ya, tinjauan makna. Misalnya untuk membedakan perkataan orang kafir dengan perkataan orang mukmin. Perkataannya Allah dengan perkataannya seorang hambanya. Nah, dibedakan itu. Atau untuk membedakan kalimat yang satu sebagai penegasian, yang satu sebagai penegasan. Nah, itu biasanya alasan saktah, gitu ya. Nah, untuk membedakan itu tidak perlu nafas baru karena memang tujuannya untuk satu kesatuan bahasan, cuman hanya untuk dibedakan saja. Itu saktah, gitu ya. Jadi dia tidak pakai kadar nafas mengambil nafas baru, gitu ya. Nah, yang berikutnya ada qata'. Jadi al-waqaf, lalu ada as-sakat, ada juga al-qata'. Dari kata qata'a yaqta'u, memotong. Maksudnya adalah kita memutus bacaan. Artinya kita sudah tidak lagi berniat untuk memulai bacaan baru. Jadi kita qata'ul sauti, qata'ul qiraah, qata'ul nafas, ya, qata'ul nafasi biduni niyati isti'nafil qiraah, tanpa ada niatan kembali untuk melanjutkan bacaan berikutnya. Maksudnya adalah kita selesai tilawah misalnya sebagian kalangan, dan ini dibolehkan ya memakai shadaqallahul azim dengan di akhirnya kata shadaqallahul azim, atau dengan doa kafaratul majlis
La kafaratul majelis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita telah menyelesaikan bacaan secara utuh tanpa ada niatan kembali melanjutkan bacaan berikutnya, maka tidak makan sebagai qata'. Ini konteksnya kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka itu bisa juga dimanakan qata' itu ketika per rakaat. Jadi misalnya kita di sholat tarawih atau di sholat rawatib yang fardu, yang jahar misalnya, kita baca surat panjang yang dipotong dua bagian. Rakaat pertama misalnya baca Al-Qiyamah 1 sampai 20, rakaat keduanya sisanya misalnya. Maka ketika rakaat pertama sampai ayat ke-20 ya, itu sebenarnya kita sudah memotong bacaan di rakaat pertama, sudah beda makro. Jadi kita berarti misalnya di ayat tsumma inna alaina bayanah misalnya. Allahu Akbar, kita ruku. Itu sudah qata', sudah memotong utuh bacaan untuk rakaat pertama. Rakaat kedua nanti sudah masuk makro baru. Mulai dari kallabal tuhibbunal ajilah, makro tempat bacanya, letak bacaan tadi yang akan dimulai. Itu rakaat kedua, maka dia mulai bacaan baru. Nanti hukumnya hukum baru. Ketika dia mulai, maka ibtidah, memulai bacaan. Ketika berhenti total, maka dia namanya qata'. Tapi ketika dia berhenti sejenak, mengambil nafas sejenak, lalu melanjutkan lagi baca, namanya waqaf. Nah, begitu ya. Itu beberapa yang harus dibedakan. Jadi ada waqaf, ada sakat, ada qata'. Ya, walaupun sebenarnya esensinya sama-sama berhenti ya. Sama-sama berhenti. Sama-sama intinya adalah mereka sama-sama berhenti bacaan. Bedanya yang satu ada ngambil nafas, ada yang nggak ngambil nafas, ada yang memang berhenti sama sekali. Kita fokuskan pada waqaf. Karena wakaf ini paling sering terjadi dalam Al-Quran. Persentasenya adalah wakaf itu lebih banyak. Ya, kurang lebih 80% lah dalam Al-Quran. Apalagi dalam bacaan Imam Hafs. Gitu ya. Nanti beda kalau kita bahas qiraat Imam Hamzah. Saktahnya banyak. Dia 50-50 itu ya. 50-50 dengan wakaf. Kaidah saktahnya dia banyak. Gitu ya. Sementara kan kita di Hafs itu hanya 4 gitu kan, yang saktah. Qata itu umum, general. Gitu. Artinya qata itu tidak ada kaidah khusus karena itu nanti kembali kepada pilihan seorang qari, mau memutus bacaan di mana itu hak mereka. Nah, tapi qata itu juga harus tahu juga kaidah wakaf agar kita kalau memotong bacaan secara utuh, menyelesaikan bacaan Quran kita dalam sholat atau luar sholat, itu tidak menyisakan makna atau mengakibatkan kesalahan bahasa. Gitu ya. Oke, wahya tuqsamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan. Nah, terbagi menjadi 3 untuk wakaf dan ibtidah, yaitu ada tam, kaf, dan hasan. Tam sempurna, kaf cukup, hasan baik. Nah, nanti ada perinciannya, penjelasannya. Nah, wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu. Tam itu definisinya adalah lam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu. Ini bahasa ringkasnya, kalau terjemahnya, kontekstualnya, tam itu berhenti di kalimat yang tidak ada hubungan makna dan juga i'rab atau bahasa dengan kalimat setelahnya. Biasanya berada di akhir tema, akhir surat, itu tam. Nah, nanti ada perinciannya, kita bisa kaji setelah ini. Ya, jadi tam itu karena nama kata sempurna, artinya berhenti di tempat tersebut sudah tidak ada lagi hubungan dengan i'rab kata setelahnya atau hubungan makna dari kata dengan kata setelahnya. Jadi memang sudah mustakil, dia sudah independen, dia tidak lagi ada hubungan dengan kalimat setelahnya, sehingga makna dan bahasa sudah tercukupi ketika kita berhenti di sana. Bahkan bukannya tercukupi, sudah sangat bagus dan sudah sangat sempurna berhenti di sana. Ya, oke. Kalau cukup baru yang kedua nih, fal kaf. Kalau kaf itu apa? Walafdhon famna'an illa ru'usal ayjawiz fal hasa. Kalau fal kafi, kaf ini sini nggak ada definisi tersuratnya. Cuma nanti dia tersirat disampaikan. Walafdhon. Nah, walafdhon ini adalah maksudnya kita masih ada untuk pembahasan kaf, maksudnya pembahasan wakaf kaf itu kita berhenti pada kalimat yang masih ada hubungan lafaz, artinya hubungan bahasa, tapi tidak secara makna. Ya, jadi dia berhenti di kalimat yang ada lafzan. Lafzan ini maksudnya kembali kepada ta'alluq lafzan untuk kaf. Kaf itu cukup ya, tam sempurna, kaf itu cukup. Artinya dia berhenti di kalimat yang masih ada hubungan i'rab dengan kata setelahnya. Misalnya ada hubungan
dia kategori sifat mausuf, ada kategori badal, ya, atau ada kategori tawabi, atof dan segala macam. Ini membahas ilmu nahu ya. Yang belum belajar nahu ya mungkin sambil dicoba di kesempatan di belajar bahasa Arabnya. Karena kalau dibahas sekarang semuanya satu saya rasa nggak cukup waktu. Ya. Atau ada hubungan yang lain ya, seperti itu. Hubungan dari sisi nahu masih sangat erat. Tapi secara makna dia udah nggak ada hubungan sebenarnya karena terpisah dengan ayat. Karena kalau sudah terpisah dengan ayat sebenarnya sudah bahasan yang berbeda gitu ya. Secara realitanya. Idealitanya sebenarnya walaupun terpisah ayat bisa aja ada hubungan. Gitu. Jadi kalau kita bicara realita, sudah terpisah ayat 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya satu ayat ngomongin apa, ayat kedua ngomongin apa, ayat ketiga ngomongin apa itu berbeda. Sudah ada pembahasan tersendirinya. Tapi secara idealitas sebenarnya ada aja hubungan, masih ada aja hubungan. Kalau kita memahami konteks terjemah dan tafsir. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau kaf ada hubungan lafaz tapi tidak dengan makna. Nah, baru famna'an illa ru'usal ay jawiz fal hasan wa ghairu ma'a. Jadi gini, ini kalau bagian ini memang terjemah kontekstualnya kurang pas ya. Jadi saya langsung ke kontekstualnya. Kalau yang berikutnya itu adalah hasan, fal hasan. Sini sama, jadi definisinya tidak tersurat di sini, tapi tersirat. Kalau tadi ta'alluq makna dan bahasa itu untuk KA untuk tam, kalau kaf ada ta'alluq atau hubungan lafaz tanpa makna, kalau hasan dua-duanya masih ada hubungan. Berhenti di suatu kalimat, ada hubungan i'rab, ada hubungan bahasa, hubungan makna. Gitu. Maka di sini kata beliau famna'an, asalnya nggak boleh wakaf di hasan. Hasan itu artinya baik. Sebenarnya berarti di situ baik, tapi baik di situ bukan berarti baik untuk berhenti, baik dari sisi apa? Kalimat tersebut. Jadi wakaf di situ oke, baik karena mungkin kalimat tersebut internal kalimatnya sudah terpenuhi i'rab sama makna. Cuman ketika dihubungkan dengan kalimat setelahnya, nah ini yang menjadi masalah. Karena kalau hasan ini dia hanya baik untuk yang kalimat itu saja, yang internal saja, tanpa dihubungkan dengan kalimat yang setelahnya. Oleh karenanya hasan itu definisi nanti adalah masih ada ta'alluq lafzan wa makna. Berhenti di kalimat yang masih ada hubungan lafaz dan makna atau hubungan i'rab dan makna. Kata beliau asalnya kalau kita berarti di wakaf hasan nanti dengan perincian penjelasannya itu nanti famna'an, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh, kita nggak boleh wakaf di kalimat tersebut untuk langsung mulai ke kalimat setelahnya. Jadi harus diulang lagi. Kalimat sebelum diulang lagi, lalu mulai ke kalimat setelahnya biar wakafnya menjadi kaf. Itu menjadi kaf, tidak menjadi hasan saja. Nah, kata beliau illa ru'usal ay jawiz, kecuali kalau akhir ayat. Ru'us itu kan dari kata ra'sun, kepala ya. Jadi ru'usul ayat itu bukan maksudnya awal ayat justru. Justru ru'us ini maksudnya kepala ayat itu maksudnya justru ayat terakhir ya. Ujung ayat, ujung belakang, ujung akhir ayat. Kalau dia berada di ujung ayat, secara hukumnya adalah wakaf hasan. Tapi karena dia berada di ujung ayat terpisah dengan terpisah dengan ayat, maka jawiz boleh. Maksudnya boleh kita berada di kalimat tersebut tanpa mengulang lagi, kita langsung mulai ke kalimat setelah. Nah, itu namanya hasan. Wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu al-waqfu mudharan wa yabda qablahu. Nah, selain yang tadi tamkaf hasan, itu adalah waqaf qabih. Qabih itu sebenarnya definisinya mengambil dari hasan, artinya dia sebenarnya masih ada hubungan lafaz dan makna dengan kalimat sebelumnya, tetapi dari pembahasan internal kalimatnya saja sudah bermasalah kalau wakaf di situ. Kalau hasan, kita wakaf di kalimat tersebut atau kata tersebut masih oke. Oke, hasan itu oke atau baik pada kata tersebut saja. Ya, tapi belum dihubungkan dengan kata atau kalimat setelahnya. Qabih itu wakafnya kalau kita wakaf di kata itu saja sudah bermasalah. Makanya dinamakan qabih, jelek. Jadi nggak usah bahas hubungan dengan kata lain atau kalimat lain. Di katanya sendiri saja, di kalimat sendiri saja sudah nggak benar wakaf di situ. Gitu. Itu namanya wakaf qabih.
Berikutnya ada walahul waqfu mudtaran wa yabda qablahu. Begitu pula ada wakaf idtirari. Mudtaran itu kita bikin istilah idtirari, maksudnya wakaf darurat. Ya, misalnya kehabisan nafas, ya ini sering juga ya. Dan wajar manusiawi kehabisan nafas atau misalnya lupa. Lagi baca Quran, lagi jadi imam, tiba-tiba lupa ayat atau lagi batuk gitu ya, bersin sehingga berhenti. Itu manusiawi. Kalau kita wakafnya berhenti di situ, kan otomatis kita berhenti kan. Lagi baca misalnya innamal mu'minuna batuk. Berarti jadi al mu'minun gitu kan. Atau misalnya kita lagi baca ayat itu kita lupa misalnya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Apa ya istilahnya? Fuqara wal gharimin. Oh, kata wal masakin. Lupa kan dia innamas shadaqatu lil fuqara. Mikir dulu. Kalau ngelanjut malah salah, masuk ke gharimin misalnya. Akhirnya dia berhenti. Nah, berhentinya itu terori. Itu ya, atau kehabisan napas, nggak kuat napasnya. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau dipasangkan ke waladhdallin nanti dia ngos-ngosan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan nggak boleh tuh nanti namanya kita ngambil napas tengah jalan tuh nggak boleh. Gitu ya. Kalau ngambil napas itu dari awal ayat, jangan di tengah-tengah. Karena itu mencuri nafas itu masuk karena dibenci para ulama. Ya. Jadi kita lagi baca Quran yang ngambil nafas di tengah ayat. Kalau nggak kuat wakaf, ya nggak kuat wakaf. Kalau nggak kuat satu ayat tertentu atau kalimat tertentu berhenti baru ngambil nafas baru. Jangan dipaksakan ngos-ngosan ngambil nafasnya dengan tersengal-sengal sehingga ngambil nafasnya mencuri-curi di tengah-tengah, itu nggak bagus. Ya sementara nggak mempengaruhi makna, cuma mempengaruhi dari sisi apa? Adab dalam membaca Quran itu sendiri ya. Karena baca Quran itu harus rileks sebenarnya, harus tenang, harus ada aturannya. Jadi tidak sembarangan. Nah, kalau wakaf yang seperti itu terori namanya mudtaran, karena tadi batuk segala macam, batuk, pilek, lupa ya. Terus juga apa namanya? Misalnya hal-hal lainnya gitu ya. Maka ketika itu wa ya beda qablahu. Kaidahnya nanti umum. Kalau yang itu wakaf terori darurat karena sebab-sebab manusiawi, maka mulai sebelumnya. Jadi kalau tadi misalnya kita berhenti di innamas shadaqat, ingat ternyata setelahnya lil fuqara wal masakin. Jangan langsung mulai dari lil fuqara wal masakin. Ulang lagi dari innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Gitu ya. Itu kaidah umumnya. Walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib atau wajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Kaidahnya nih, kaidah wakaf itu tidak ya. Yang harus digarisbawahi kita semua. Sebenarnya nggak ada wakaf wajib dan juga wakaf haram, itu nggak ada. Jadi kan tadi menamanya kan tamkaf hasan, qobih. Nanti ada lagi terori ikhtiari segala macam. Itu sebenarnya bukan wajib atau haram, tapi itu nanti berdasarkan sebab. Apa sebabnya tadi? Sebab bahasa, i'rab atau sebab makna. Jadi ada kalanya wakaf itu bisa dikatakan wajib wakaf di situ misalnya. Kalau memang itu nanti bisa mempengaruhi makna atau bahasa yang fatal kalau diteruskan. Sebaliknya kita bahkan nggak boleh berhenti di situ. Karena kalau di situ nanti maknanya akan berkurang, secara bahasa pun juga tidak akan sesuai dengan kaidah gramatika. Ya, maka jangan berhenti di situ. Nah, wajib dan haram di sini maka tidak bisa dimutrakkan. Wakaf di sini wajib, wakaf di sini haram. Nah, itu nggak boleh. Kecuali emang ada sebab-sebab tadi. Dan itulah tanggal tinjauan apa? Bukan tinjauan wajib haram, bukan dari tinjauan hukum taklifi. Wajib sunnah haram makruh mubah, tapi dari tinjauannya dari sisi apa? Di sisi kaidah yang dirumuskan para ulama tajwid dan qiraah, itu tentang kesesuaian makna dan bahasa. Gitu ya. Baik. Ini untuk terjemahnya. Nah, sekarang kita akan lihat dari beberapa perincian terkait masalah wakaf. Ini sepertinya agak lemot, mohon maaf ya. Baik. Oke. Wakaf ibtidah itu bisa dibagi dua perspektif. Ini saya ambil dari dan juga dapat faedah dari guru kami ketika talaki, Syekhuna Al-Farabi hafizahullah. Diambil dari kitabnya Syekh Ghanim Qadduri, Syarah Muqaddimah Jazariyah ya. Jadi teman-teman di sini yang udah bisa bahasa Arab, saya sarankan
untuk syarah Jazari yang kontemporer, yang orang modern bisa baca dan beli kitabnya. Judulnya Syarhul Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi nggak pakai judul-judul khusus ya, pakai nama khusus nggak. Itu cuma Syarhul Muqaddimah Al-Jazariyah. Pengarangnya Dr. Ghanim Qaduri Hamad. Dr. Ghanim Qaduri Hamad. Kitab ini tebal ya, syarah tebal, karena beliau ini sebenarnya ahli ilmu fonetik. Ya, ilmu fonetik. Jadi beliau ahli bahasa Arab. Yang juga kebetulan juga merangkap ahli qiraah juga. Nah, beliau itu punya kitab ini, dan di situ kayak bahasan makro sifat saja itu ada 20 lembar saya itu. Pembahasan makro sifat syarahnya. Nah, saya ada faedah-faedah saya dapatkan dari situ. Termasuk juga beliau mengkritik ya beberapa gambar-gambar yang ada di Tajwid Musyawarah Syekh Aiman. Dan sama-sama ulama mengkritik biasa ya. Mengkritik gambar-gambar tajwid yang ada di bukunya Syekh Aiman. Yang tajwid musyawarah atau sekarang di bahasa Indonesia tajwid bergambar. Ada gambar-gambar yang dikritik beliau karena ada titik-titik yang nggak pas untuk makhraj sifatnya. Makhraj apa? Untuk makhrajnya saja. Kalau istilah-istilah sama sebenarnya, tapi untuk titik-titik makhraj dan segala macam itu ada beberapa titik kritis yang beliau sampaikan. Nah, Syekh Ghanim ini ya, ulama yang produktif ya dalam untuk tajwid qiraat, masuk juga bikin syarah Jazariyah ini. Dan salah satu bahasan yang juga yang merupakan kebaruan ya untuk pembahasan di ilmu tajwid, secara khusus juga dalam ilmu waqaf ibtidah, itu adalah pembagian waqaf ibtidah itu sendiri. Jadi sebenarnya para ulama Quran itu ada menjadikan ilmu waqaf ibtidah itu menjadi ilmu tersendiri, bahkan punya kitab sendiri, gitu ya. Karena memang waqaf ibtidah ini sebenarnya sudah lagi nggak bahas internal kata atau huruf atau kalimat internalnya. Misalnya kita nggak lagi bahas tentang bagaimana ngucapin huruf H, makhrajnya di mana, itu nggak dibahas lagi di waqaf. Nggak bahas lagi tentang tafkhim tarkik, membedakan tebel tipis, membahas lagi tentang apa, misalnya tentang pertemuan nun sakin dan tanwin, itu udah selesai di tajwid. Dengan namanya tajwid, memperindah bacaan, memperbagus bacaan, selesai. Waqaf ibtidah ini kenapa masuk ke rumpun tajwid? Karena dia juga sama-sama mentajwidkan Quran dari sisi makna. Gitu. Maka dia masuklah dalam kategori ilmu tajwid, walaupun sebenarnya bisa menjadi ilmu tersendiri, dan bahkan ulama dulu tuh menjadikan ilmu tersendiri sebenarnya. Imam Ibnu Jazari yang memasukkan ini ke dalam matanya untuk apa? Sebagai pemahaman komprehensif bagi para qori yang sudah belajar tingkat lanjutan. Sehingga ketika dia sudah benar bacaan Qur'annya secara lafaz, jangan sampai maknanya nggak benar. Nggak ngerti bahasa Arab, sehingga nanti banyak bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa atau kaidah terjemah atau tafsir. Ya, seperti itu. Dan di antara kitab-kitab wakaf yang ada, yang terkenal itu dua ya. Pertama ada kitab Al-Muqtafa. Al-Muqtafa fil waqf wal ibtidah, karangan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, wafat 444 Hijriah. Ya, Al-Muqtafa. Al-Muqtafa, kitab ini membahas komprehensif ya. Wakaf mana yang tam, mana yang kaf, mana yang tam, mana yang kaf, mana yang tam, mana yang kaf, gitu ya. Dari juz 1 sampai juz 30. Al-Muqtafa. Lalu berikutnya ada kitab Al-Manarul Huda. Manarul Huda karangan Al-Imam Al-Ashmuni. Al-Ashmuni. Ashmuni datang setelah beberapa generasi setelah Ad-Dani ya. Al-Ashmuni. Nah, ini dua rujukan primer biasanya untuk kitab wakaf ibtidah. Ada lagi kitab-kitab lainnya yang sekarang di kontemporer pun juga banyak ulama yang buat kitab khusus wakaf ibtidah saja. Bahkan dibuat nazom ya. Ada yang karangan Syekh Ali Taufik Nahas ya. Syekh Ali Taufik Nahas Al-Masri, masih hidup beliau, gurunya guru kami gitu ya, masih hidup. Beliau seorang ahli qiraah yang apoteker, jadi ahli qiraah, qori tapi juga apoteker, masya Allah ya. Beliau punya punya kitab judulnya apa namanya, Risalah fil Waqfi Kalla wa Bala. Risalatul Waqfi Kalla wa Bala. Sebagian asatidzah udah ada bikin daurahnya tuh ya. Ustaz Fadholi hafizahullah, beberapa ustaz yang lain ada yang pernah mengadakan daurah itu. Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, guru kami juga, salah satu guru kami juga ada. Syekh Abdul Karim dan muridnya Ustaz Fadholi udah bikin daurah itu ya. Risalatul Waqfi fi Kalla wa Bala. Risalah wakaf ada kata kala dan bala. Ya. Hanya 12 bait ya, dibahas secara ringkas kaidah wakaf. Jadi udah menjadi ilmu tersendiri gitu ya.
Tapi kalau dari sisi kebermanfaatan, dia masuk ke dalam manfaat dalam tajwid itu memperbagus, menjaga. Makanya dimasukkan ke dalam matan ilmu tajwid walaupun tidak panjang ya, tidak lengkap. Artinya hanya garis besar ya di sini. Gitu. Nah, nanti butuh kesempatan lain kita mendalam itu biar kita sama-sama memahami wakaf ibtidah yang lebih baik. Nah, di sini kita sebagai pengantar ya. Jadi wakaf ibtidah itu tadi saya sudah sampaikan, wakaf itu berhenti, ibtidah kita mulai. Kalau menurut Syekh Ghani Al-Qaduri dibagi dua ya, teori kebaruan yang didapatkan dari dua itu adalah wakaf itu dibagi dua, yaitu dari tinjauan qori sama dari tinjauan makruh. Tinjauan pembacanya sama tinjauan yang dibaca. Tamkaf hasan itu nanti masuk ke tinjauan yang bacaan. Gitu ya. Gimana? Jadi tinjauan bacaan ya, kalau misalnya untuk yang tam kaf hasan tinjauan bacaan. Kalau ini tinjauan yang pembaca maksudnya qori. Nah, sebelum kita ke bacaan, kita ke qori dulu. Ada beberapa hal. Pertama, yang disinggung di matan itu adalah ittirari ya. Wal waqfu mutarran wa yabda qablahu ini. Yang disinggung di matan. Jadi maksudnya darurat karena sebab manusiawi, kehabisan napas dan segala macam. Kaidahnya kalau kita ittirari, waqaf ittirari, kita ulang dari kata sebelumnya. Tapi apakah ini berlaku untuk semua hal? Enggak. Jadi jangan dimutlakan juga. Yang harus mengulang kalimat sebelumnya itu hanya wakaf ittirari saja. Wakaf yang karena sebab darurat, sebab manusiawi ya. Kita berarti di kalimat tersebut. Tapi untuk yang lain tidak, belum tentu dan nggak harus untuk ulang dari kalimat sebelumnya. Nah, ada beberapa wakaf seperti ikhtiari. Ikhtiari itu pilihan qori tersebut karena sebab-sebab yang memang diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan itu sebab dia paham terhadap bahasa Arab dan juga paham terhadap terjemah Quran itu. Dan nanti lahir dari situ tamkaf hasan. Jadi ikhtiari itu adalah pilihan seorang qari untuk berhenti di tempat-tempat yang memang dia inginkan berdasarkan ilmu dia yang dia pahami. Itu. Atau berdasarkan tanda wakaf yang ada dalam mushaf. Belum paham bahasa Arab, belum paham terjemah, belum paham tafsir, ya sudah berpatokan dengan tanda wakaf yang ada di mushaf-mushaf sekarang. Maka itu juga termasuk ikhtiari. Kita milih di wakaf, milih di situ karena sebab-sebab tadi yang diperbolehkan atas dasar ilmu atau atas dasar ijtihad yang lahir, yang diberikan dan yang disampaikan di dalam mushaf yang sudah tercetak sekarang. Ada juga ikhtibari. Dari kata ikhtibar, ujian. Ada kalanya seorang qari yang belajar kepada seorang guru, ketika dia talaki, ada kalanya seorang guru dia membuat ujian. Salah satu ujiannya itu adalah coba suruh berhenti di kalimat-kalimat tertentu. Gimana wakafnya? Nanti ada hubungan dengan bab maktub mausul. Ada misalnya dalam Al-Quran innama. Innama itu bisa innama, inna plus ma, dipisah. Inna dan ma dipisah. Ada langsung innama, digabung. Nah, coba berhenti di innama surat ini, ayat ini. Walaupun wakaf di situ nggak boleh, ya untuk ikhtiari nggak boleh. Karena kita berhenti di kata innama itu maknanya menggantung. Ada harf yang butuh kepada fiil, yang butuh kepada fa'il, gitu kan. Maka berhenti di situ untuk ikhtiari nggak boleh. Tapi untuk ikhtibari mengetes coba, ini murid kira-kira paham nggak? Innama itu di surat ini, ayat ini, di wasol, disambung atau dikotok, dipisah. Nah, apa diujilah dia di kata tersebut. Dan nanti hubungannya ikhtibari lebih kepada rosem, ada hubungan dengan rosem ya, dengan gaya penulisan Quran, sehingga seorang qari yang belajar ilmu Quran itu bisa paham dengan benar ya. Paham cara tulisan sehingga dia ketika diuji pun juga bisa paham. Berikutnya ada intidhari. Intidhari itu kita berhenti di ayat-ayat tertentu tanpa memperhatikan aspek mana dia. Selama maknanya nggak fatal berubah ya. Jadi dia berhentinya melihat kepada sebab perbedaan bacaan ya, qiraat. Jamak qiraat. Alhamdulillah saya belajar jamak qiraat itu udah 5 tahun, 6 tahun. Sekarang tahun ke-7 berarti. Apa namanya? Kita belajar jamak qiraah, sab'ah atau asyraf gitu ya. Itu kita wakafnya tidak harus sesuai dengan kaidah tamkaf hasan nanti. Contoh misalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ini kalau kita bahas dari sisi qiraah,
Ada yang khilaf dengan bacaan Hafs, contohnya Imam Warsh. Kita nggak harus berarti sampai wa mimma razaqnahum yunfikun. Misalnya kita sampai alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di sini Imam Warsh dia punya dua khilaf, yaitu dia punya kaidah ibdal hamzah dan juga taghlidul lam. Jadi bacanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita berarti di situ kalau kita bahas dari ikhtiari ya nggak boleh. Artinya ulang lagi minimal dari wa yuqimunas shalah agar maknanya kaf atau tam. Kaf lah kalau sampai di ayat ke-3 kaf ya sampai tam. Tapi kalau untuk proses jamak qiraat, kita lagi jamak qiraat sab'ah asyrah. Apalagi kalau cuman ya kalau cuman 2 3 pun ya memang karena kita menjamak bacaan, maka berarti di kata-kata tentu ada khilafnya di situ, maka diperbolehkan. Itu namanya intizar, menunggu pergantian bacaan yang berbeda. Itu boleh. Nah, yang kita fokuskan itu sebenarnya ikhtiarinya. Gitu ya, ikhtiari tanpa hasan. Nah, ini semua orang, baik itu yang orang yang udah ahli, orang yang sedang belajar, sama orang awam pun juga harus tahu nih beberapa cara kira wakaf ibtidah yang seharusnya. Baik, sekarang tinjauan makruh yang dibaca, yang diperbolehkan ya. Ada 3, tamkaf hasan yang nggak boleh, baru tadi yang qabih ya. Nah, ketika kita bahas tamkaf hasan, maka sini juga termasuk ibtidaknya gitu ya. Termasuk yang ibtidak memulainya. Begitu pun tadi ketika kita bahas ikhtiyari, kalau kita bahas ikhtiyari itu pasti juga berkaitan dengan ibtidaknya. Intidhari juga berkaitan ibtidaknya. Ikhtibari juga berkaitan dengan ibtidaknya. Tapi kalau ibtidak nggak bisa ibtirari. Mulai bacaan karena kesedak napas, nggak bisa. Gimana caranya? Mulai bacaan karena lupa. Kalau lupa maka ulang lagi. Ya ulang lagi. Misalnya kita lupa ayat tadi kan. Misalnya kita lupanya bahkan misalnya di yuz'am. Wala ana abidum ma abattum. Itu kan seharusnya. Kita baca misalnya wala antum abiduna ma kita baca misalnya wala ana abattum ma abattum misalnya. Kita baru ingat abidun di kata ketika kita di tengah-tengah bacaan, maka harus diulang lagi dari awal. Wala ana abidum ma abattum. Jangan wala ana abattum abidum ma abattum. Langsung langsung ditambel gitu, jangan langsung digas gitu, jangan. Harus diulang dulu. Wala ana abidum ma abattum. Nah, kalau ini juga termasuk tinjauan bacaan makruh ya, tamkaf hasan pun juga ini tinjauannya juga berkaitan juga dengan ibtidaknya nanti, cara mulai bacaan. Nah, tadi definisi sudah saya sampaikan ya, bisa dibaca. Nah, sekarang contohnya saja. Tam tadi itu biasanya di akhir ayat yang berkaitan dengan habisnya tema yang disampaikan. Ketika kita baca Quran, sebisa mungkin kita juga tahu tema yang dibaca. Cara mudahnya kalau kita belum bisa bahasa Arab, baca aja, cek mushaf-mushaf yang ada membagi perurutan tema. Ya, misalnya Al-Baqarah 1-5, oh temanya tentang sifat-sifat orang-orang beriman. Ayat 6-7, sifat-sifat orang kafir. Ayat 8-20, sifat-sifat orang munafik dan balasannya. Tadi juga yang kafir dan beriman juga, dan balasannya juga sama ya, ada tambahan balasannya. Nah, itu kan kita tahu biasanya dari pembagian mushaf, di pembagian disampaikan di mushaf, atau memang kita ngaji. Kita belajar sama guru memberikan arahan itu. Gitu ya. Nah, itu cara yang mudah. Kalau mau cara yang lebih intermediate gitu ya, adalah kita melihatnya dari ain, tanda ain. Ya, sebagian mushaf itu ada pakai tanda ain. Ain itu dulu di dalam kitab Falsafah fil Qur'anil Karim karangan Dr. Muhammad Kahilah. Beliau mengatakan di situ ain itu sebenarnya asalnya bukan tanda waqaf, kaf atau tam. Bukan dijawab makna. Dulu itu ain itu adalah tandanya bihasbil, ain itu adalah al-usyur maknanya. Al-usyur atau al-usyur artinya 1/10. Sebagaimana tindakan para sahabat Nabi SAW ketika mereka menghafal Quran Nabi, mereka itu menghafal per 10 ayat, nanti baru setelah itu disetorkan kepada Nabi, setelah disetorkan mereka amalkan. Jadi nggak ngafal banyak-banyak, ngafal sedikit-sedikit 10-10 tapi
dipraktekkan, diamalkan, didakwahkan, gitu ya. Asalnya seperti itu. Lalu berkembang hingga kepada mushaf kita zaman sekarang, seperti mushaf cetakan Indonesia yang ada, maksudnya mushaf cetakan India dan Pakistan. Itu ada tanda ain. Beda kalau di mushaf Madinah, seingat saya tidak ada ya. Madinah Mekah itu nggak ada. Yang Timur Tengah itu nggak ada. Karena mereka orang Arab sudah paham dengan makna Quran itu. Sebenarnya mereka nggak perlu pakai tanda itu. Nah biasanya mushaf-mushaf yang cetakan non Arab, cetakan ajam ya, seperti kita Indonesia, India, Pakistan dan segala macam. Nah sekarang ain itu jadinya bukan al-usyur, tapi adalah ar-ruku'. Sama-sama ain ya diambil ya. Kalau al-usyur kan dari ain huruf depan. Sekarang ainnya dari ar-ruku' dari akhir kata. Maksudnya adalah kita bagus untuk ruku. Kalau kita dalam sholat tuh kita bagus untuk ruku ketika dalam sholat. Kenapa tinjauan ruku? Karena ruku itu adalah tinjauan kita sudah memutus bacaan. Jangan sampai kita ruku nih masih ada makna Quran yang masih menggantung. Walaupun itu masih rokat pertama. Nah, jadi sebisa mungkin atau apalagi rokat kedua gitu ya. Maka sebisa mungkin ain itu antara rokat satu atau rokat kedua yang itu memang dibaca jahar di sholat jahar ya. Maka sebisa mungkin tuh kita berhenti pada makna dan kalimat yang pas secara bahasa. Maka dibuatlah susunan ain itu agar kita sesuai dengan makna. Itu cara yang agak intermediate. Yang udah high level, nah kita buka kitab tafsir. Kalau kitab tafsir yang saya ketahui untuk tafsir yang klasik yang membagi Quran per tema itu tafsir Ibnu Katsir. Itu bagus. Tafsir Ibnu Katsir kita semua mafhum ya. Baik yang versi Arab ataupun versi terjemah itu sama-sama dibagi per tema gitu ya. Jadi kita bisa melihat kitab tafsir itu sehingga kita mentadaburinya sehingga kalau kita baca tuh sesuai dengan oh ini temanya ini loh, temanya ini loh gitu. Oh ini temanya orang beriman, oh temanya orang kafir. Oh ini temanya kisahnya Nabi Hud. Ini temanya kisahnya Nabi Musa. Oh ini temanya kisah Nabi Syuaib ya. Seperti di surat Hud itu kan ada beberapa kisah Nabi. Itu wakafnya jangan sembarangan tuh. Sebisa mungkin sesuai dengan temanya gitu ya. Kalau yang klasik, kalau yang kontemporer, contohnya kitab Aisar Tafasir, gitu ya. Itu karena saya pakai ngajar, jadi saya tahu ya. Aisar Tafasir itu karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, ulama Madinah yang baru wafat tahun 2018 gitu ya. Ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul, ya, pengajar di Masjid Nabawi rahimahullah. Itu mudah tafsirnya, juga namanya Aisar ya, mudah dan ringkas. Tapi yang menjadi inti itu pembagian surat-suratnya itu, pembagian ayat-ayat itu sesuai dengan tema. Jadi kita enak membacanya dan mengkajinya. Nah, mungkin banyak tafsir yang lain, tapi saya ringkas saja karena sejadi ada yang lebih tahu kan. Itu. Sehingga, mohon maaf saya sampaikan, sebisa mungkin kita tuh jangan patokannya hanya halaman. Nah, ini juga saya sering kritik teman-teman imam taraweh. Saya kalau taraweh, ya alhamdulillah saya juga Ramadan selalu jadwal mengimami segala macam. Saya sebisa mungkin nggak memperhatikan lembar saja halaman. Minimal itu per ain atau ya per tema. Kadang-kadang ada tanda ain yang saya nggak sepakat ya, karena saya paham ya, paham bahasa Arab, saya juga belajar tahu tafsirnya juga, terjemahnya juga minimal tahu gitu ya. Sehingga ada kadang-kadang tanda ain yang saya nggak sepakati, saya berhenti di tema yang pas. Jadi kalau terawih pun kalau kita baca potong-potong, misalnya baca 1 juz misalnya, atau setengah juz itu bacanya tuh bukan misalnya rakaat pertama halaman 1 bagi 2, rakaat kedua rakaat 1 rakaat 2 rakaat pertama bacanya halaman 1 bagi 2, rakaat dua rakaat yang kedua baca halaman kedua berikutnya. Hanya patokan halaman, walaupun tidak bisa juga dikatakan semuanya keliru. Artinya patokan halaman semuanya keliru, enggak juga. Ada halaman memang sudah pas temanya, sudah oke maknanya. Tapi kebanyakan enggak. Ya kayak kita baca buku aja, kita baca buku yang buku-buku selain Quran ya, kan enggak semua per halaman itu sudah habis tema, gitu kan. Maka sebisa mungkin jangan patokannya per halaman, gitu. Nah, salah satunya adalah kita baca ya, baca kitab tafsir, baca terjemahnya atau baca bahasa Arab. Jadi kita ngerti nih mana yang pas, mana yang enggak. Nah, tam. Jadi tam itu adalah tadi kembali lagi tam itu berhenti di apa? Patokannya itu adalah patokan tema ya. Atau akhir surat.
Nah, kalau akhir surat misalnya kita baca akhir Al-Baqarah 286. Fansurna 'alal qaumil kafirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya baru fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita wakaf di situ, lalu kita mulai kepada Ali Imran ayat 1. Itu sudah wakaf di akhir Al-Baqarah sudah tam karena sudah selesai itu soal Al-Baqarah. Gitu ya, sudah selesai. Ya, artinya memang satu surat itu kan sebenarnya sudah punya karakteristik dan pembahasan yang khusus itu ya, sehingga beda surat itu sudah beda bahasan. Walaupun ada sebagian ulama bikin kitab tanasub bainal ayat bainas surah, hubungan antar ayat batas surat. Jadi dia mengatakan masing-masing surat itu bisa saling berkaitan. Berkaitan bukan berarti sama bahasannya. Ya, berkaitan itu kan mungkin melengkapi, itu bisa berkaitan. Tapi kaidah umumnya kalau wakaf tam, selama udah akhir surat udah tam. Itu jadi akhir surat, akhir tema. Ingat bukan akhir halaman ya. Jadi nggak ada patokan halaman tuh kalau kita bilang wakaf tam kaf itu. Akhir ayat, akhir tema itu tam. Dua hal itulah yang paling inti. Nah, baru ke kaf. Kalau kaf itu masih ada hubungan kebalik ya, saya salah sampaikan tadi. Jadi yang kaf itu tadi masih ada hubungan makna, tapi nggak ada lafaz. Sedikit afwan saya keliru tadi. Terjemah tadi matanya itu. Jadi kalau kaf masih ada hubungan makna, tapi tidak ada kaitan lafaz. Secara lafaznya sudah oke. Nahunya sudah oke. Ya, tidak ada hubungan atof, tidak ada hubungan sifat mausuf, tidak ada hubungan badal, tawabi' yang lainnya. Tapi maknanya masih ada. Contohnya misalnya kita berhenti di ayat ke-6 Al-Baqarah. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus kita ruku kalau sholat. Atau kita misalnya tinggal sebentar lagi tilawah, kita lagi tilawah di sholat, kita tinggal sebentar, terus kita balik lagi, mulai langsung khatamallahu ala qulubihim. Secara i'rab memang udah nggak ada bahasan. Ya, antara la yu'minu dengan khotama ini udah ada bahasan. Mubtada khobar aja udah beda ini. Mubtada khobar udah beda gitu kan. Tapi maknanya masih nyambung. Kok tiba-tiba kita berhenti la yu'minun, orang kafir itu mau dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, nggak beriman, tiba-tiba kita berhenti di situ, terus mulainya langsung ke khotamallah. Allah mengunci qulubihim. Mereka ini siapa? Kalau nggak langsung disampaikan dengan ayat sebelumnya. Nah, itu kaf. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja, cuman jadi nanggung gitu ya. Jadi kaf ini masih boleh, jadi sebenarnya masih boleh, nggak menjadi sesuatu yang yang tidak diperbolehkan untuk wakaf di situ, masih boleh ya. Cuman untuk kelayakan sebisa mungkin tetap dilanjut. Gitu. Jadi ini wakaf kaf itu adalah kadar minimal boleh wakaf. Jadi minimal udah nggak ada kaitan lafaz, maka ya udah cukup boleh wakaf di situ. Nah, itu banyak ya nanti di kitab yang Al-Muqtafa atau Madhal Huda itu Syekh Imam Ad-Dani itu banyak sekali menyampaikan keterangan wakaf kaf ya. Jadi kita bisa wakaf di situ. Walaupun ada kaitan makna dengan setelahnya, tapi kalau lafaz sudah selesai itu nggak masalah. Berikutnya wakaf hasan. Nah, hasan nih contohnya alhamdulillah. Terus kita langsung ibtidanya Rabbil alamin. Ini secara lafaz masih ada, masih ada hubungan, makna pun juga masih ada hubungan. Nah, inilah yang harus dibenahi. Gitu ya, harus dibenahi, jangan sampai begitu. Alhamdulillah sama Rabb ini kan pembahasan dalam nahu kan adalah badal ya. Pembahasan badal. Rabb ini sebagai badal majrur ya, wa alamatu jari al-kasratu zahirah dari Allah. Ya, badal dari Allah. Maka nggak boleh kita badal itu dipisah dengan mubdalnya. Ya, kaidah untuk nahu. Secara makna juga alhamdulillah segala puji bagi Allah. Udah dapat sih, cuman kita pengen muji Allah dengan sifat apa? Nah, makanya harus jelas, jangan alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu jangan gitu ya. Nah, termasuk juga yang sering dibahas itu boleh nggak kita wakaf di alaihim pertama di Al-Fatihah ayat 7. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini termasuk pembahasan wakaf hasan sebenarnya. Kenapa? Karena shiratal ladzina an'amta alaihim ghairi itu dari tinjauan nahu pun masih ada kaitan. Ghairi itu adalah sama-sama badal dari apa? Dari as-sirat. Ya, badal majrur, ya kan? Afwan. Badal dari alladzina, afwan.
badal dari alladzina, siratal ladzina. Jadi badal dari mudhaf ilaihnya sirat pada ayat 7. Makanya dia majrur kan, ghairi. Sehingga kurang elok kalau kita langsung baca misalnya wakafnya di alaihim, terus ibtidanya langsung ghairil maghdubi, karena asal dalam bahasa Arab kan harus marfu ya, harus dhammah. Kok tiba-tiba baca kasrah dari mana nih, gitu kan? Jadi asalnya sebenarnya itu hasan ya. Kalau kita baca di alaihim pertama secara nahu masih ada hubungan, secara mana juga ada hubungan. Kita bilang misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ. Terus ghairi, jalan yang kau beri nikmat, titik. Bukan, nah karena itu kadang-kadang bisa menimbulkan iltibas gitu. Memang dengan hal yang yang rancu gitu. Jalan yang kau beri nikmat, bukan jalan yang kau, bukan ini bukan kemana, bukan jalan atau bukan yang lain gitu kan. Nah itu pembahasan dari sebagian ulama seperti itu. Makanya beberapa ulama itu mengatakan sebisa mungkin jangan wakaf di alaihim pertama, menghindari khilaf yang ada. Jadi sebisa mungkin ayat 7 ya, Al-Fatihah 7, kita wakafnya di alaihim kedua. Nanti kalau nggak kuat, mulai dari ghairi. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita berarti di alaihim kedua karena biar menghindari tadi ya kerancuan makna dan i'rab. Walaupun sebagian ulama lagi boleh bilang apa-apa. Hasan ini masih boleh selama kita nggak menjadikan kotak. Jadi bukan berarti misalnya siratal ladzina an'amta alaihim Allahu akbar, itu jelas sepakat nggak boleh. Jadi langsung diputus bacanya. Tapi kalau sekedar wakaf untuk ambil nafas langsung ke berikutnya, sebenarnya masih ada niatan melanjutkan. Sehingga masih ada kemungkinan ta'alluq secara i'rab dan makna. Maka sebagian ulama membolehkan berarti di alaihim pertama. Gitu ya. Nah, kalau saya pribadi menyarankan sebisa mungkin kalau kita masih bisa satu nafas atau berarti di alaihim yang kedua untuk menghindari khilaf yang ada al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi sebisa mungkin yang paling bagus satu nafas ya. Jadi satu nafas itu kan maknanya jelas, i'rabnya juga jelas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih bagus satu nafas. Nggak kuat gimana? Kalau nggak kuat, kalau pengen cari yang ideal, nah cari pendapat yang ideal lah. Ideal berarti di alaihim kedua. Nanti mulai dari ibtidah dari ghairi. Gitu. Nah, kecuali kan kata Imam Ibnu Jazari Pak, illa ru'usal ayat. Kecuali kalau akhir ayat terpisah dengan ayat, maka boleh. Contohnya seperti awal ayat pertama, Al-Fatihah. Kan bacanya sirata, pakai fathah mansub. Loh kok dibacanya mansub? Kan tadi katanya asalnya mesti pakai dhammah. Nah, di sini kan dari i'rab juga sirat ini juga jadi badal dari siratul mustaqim ayat sebelumnya, badal mansub. Sehingga dia mengikuti harokat sebelumnya. Secara makna juga menjelaskan makna siratul mustaqim itu apa, gitu kan? Tetapi terpisah dengan ayat. Semua ahli qiraah sepakat ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-7. Yang menjadi khilaf itu adalah di ayat ke-7-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khilafnya apa? Seperti masalah bacaan Imam Warash, Imam Nafi', Imam Qalun ya, begitu pula Abu Amr. Itu mereka tidak menjadikan bismillah sebagai ayat pertama. Di bismillah itu awal Quran, bukan bagian ayat. Maka ayat pertamanya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ke-6-nya shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Ya itu tadi saya sempat singgung. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-5, ihdinas siratal mustaqim itu ayat ke-6, lalu berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Itu untuk bacaan Hafs. Tapi untuk bacaan yang lain itu naikin satu. Karena nggak ada bismillah, ihdinas siratal mustaqim ayat ke-5, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim ayat ke-7. Nah, kalau misalnya baca riwayat lain yang terpisah itu, ghairinya jadi ayat 7, maka itu boleh kita wakaf di situ. Dan wakaf di alaihim yang siratal ladzina an'amta 'alaihim langsung ibtidah ke ghairi karena udah terpisah ayat, kan illa ru'usal ayat.
Kalau akhir ayat atau awal ayat maka udah boleh, sepakat gitu ya. Nah, masalahnya kita bacaan hafs. Kita umum pakai bacaan hafs. Dan cek mushaf kita, bismillah itu pertama. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini adalah satu ayat. Nah, maka sebisa mungkin untuk menghindari khilaf, kalau kita bisa baca satu nafas, baca satu nafas. Kalau nggak bisa satu nafas, mau cari yang lebih ideal lagi, berarti kalau mau cari yang masih ideal tapi minimalis adalah berarti dialaihim ke dua, lalu diulang lagi dari ghairi. Cara yang paling yang boleh dibolehkan oleh sebagian ulama itu adalah berarti dialaihim yang pertama, sebagaimana dilakukan oleh masyarakat kita gitu ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Mungkin dikit lagi ibtidak. Nah, tadi kalau wakaf mulai, ibtidak adalah ya wakaf itu berhenti, ibtidak itu adalah mulai. Ya, kalau tadi misalnya wakaf tam itu berhenti, berarti ibtidak tam mulai. Temanya udah selesai, kita misalnya berhenti di ayat ke-20 Al-Baqarah. Itu udah selesai kisah-kisah orang munafik. Ya kan? Ciri-ciri orang munafik, balasannya. Ayat ke-21 itu udah tentang masalah nikmat Allah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, perintah ibadah, terus setelah itu adalah perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dari ayat 20 berhenti, ibtidak langsung ke 21, ibtidak sudah tam itu. Temanya sudah sempurna walaupun belum akhir surat gitu ya. Ada yang kaf. Ya, kaf itu apa? Tadi sama, nggak ada kata lafaz tapi masih ada kaitan makna dengan ayat sebelumnya. Boleh ibtidak ayat selanjutnya jika melanjutkan bacaan, tapi tidak boleh jika memulai bacaan awal hakiki. Nah, maksudnya gini, biasanya nih kayak di kisah-kisah para nabi dan rasul ya. Ambil contoh kasusnya di surat Al-A'raf. Silakan dibuka ya di Quran masing-masing. Atau di surat Hud. Ya, Al-A'raf, surat Hud, surat Asy-Syu'ara. Tuh. 3 surat panjang yang memuat beberapa kisah-kisah nabi. Nah, di situ biasanya ada beberapa dialog-dialog. Qala al-mala'u, qala Nuh, qala ya Nuh, qala yasqalu ya Saleh. Ya, ada perkataan-perkataan dialog di situ. Nah, kalau kita bacanya, misalnya dalam sholat nih, kita membagi kisahnya Nabi Hud misalnya, itu dengan 2 rakaat, kita wakaf di setengah temanya, lalu kita mulai ke setengah berikutnya di rakaat kedua, itu masih boleh. Idhofi namanya. Jadi kita emang ada niatan melanjutkan kembali. Masih ada penyandaran dengan kalimat atau ayat sebelumnya. Nah, tapi yang nggak boleh tiba-tiba langsung mulai qala. Misalnya faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Ini kita hati iltibas, ini siapa? Malaknya siapa? Pembesarnya siapa? Orang kafirnya siapa? Qaumihi, kaumnya haknya itu kembali kemana? Momir kemana? Jadi dari awal sholat tiba-tiba udah bilang baca ayatnya qalal mala'ul ladzina kafaru. Contoh misalnya di awal juz 9 ya. Awal juz 9. Nah, lagi tarawih tuh. Sebisa mungkin jangan mulai dari awal juz 9. Karena awal juz 9 itu awalnya kan qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkata para pembesar-pembesar orang yang sombong di kaumnya. Nah, itu awal juz 9 tuh, tengah surat Al-A'raf. Sebisa mungkin jangan dari situ mulanya, karena itu hakiki, mulai bacaan dari awal. Sementara ini masih ada kaitan dengan bahasan sebelumnya. Ini kisah siapa? Kisahnya Nabi Syu'aib dengan kaum Madian. Kalau mau mulai awal juz 9, bagusnya dari wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Nah, gitu. Bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Dan ingat, pembagian juz itu memang tidak berdasarkan makna juga. Pembagian juz itu ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lain gitu ya, yang diinisiasi oleh salah satunya Hajjaj bin Yusuf itu. Gubernur yang zalim pada zaman dulu, pada zaman Umayyah, tapi kontribusinya yang diakui umat adalah dia bisa membagi Quran menjadi 30 juz gitu ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, bukan pertimbangan makna memang. Pembagian juz itu bukan pertimbangan makna, walaupun ada yang sudah sesuai dengan makna. Contoh awal juz 2 itu sudah maknanya sudah pas. Ya, jadi wakaf di akhir ayat 141 juz 1 Al-Baqarah itu sudah selesai maknanya. Masuk ke saya kulu sufaha itu udah kisah lain. Gitu ya. Nah, berikutnya ibtidah Hasan, yang terakhir ya, agak lebih. Ibtidah Hasan tadi masih ada mengandung lafaz dan i'rab dan makna kalimat. Walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humut muttaqun. Ini masih ada
kaitan nih. Kita mulai dari sini. Pertama ada dhamir bihi, ini kemana dhamirnya? Gitu kan? Ja'a bisidqi. Kira-kira ini maknanya siapa yang datang dengan kebenaran? Ini di awal juz 24 nih sama. Enggak di awal banget sih, enggak di awal banget ya, ayat kedua aja. Dari faman al-zulam liman kadzaba 'ala Allah kadzaba bisidqi idja'ah. Awal juz 24. Ayat keduanya atau ketiganya itu. Jangan langsung dari situ, dari ayat sebelumnya sehingga bisa lebih jelas maknanya. Baik. Ya, gimana caranya biar kita bisa paham waqaf tidak bahasa Arab, terus kalau nggak bisa bahasa Arab, nah ikuti tanda-tanda ini. Mim waqaf lazim harus berhenti, lam nggak boleh berhenti, jim boleh berhenti boleh nggak, jaiz, sholat wasol aula, qala waqaf lebih utama, mu'anaqah berarti di salah satu, wajib berarti di salah satu, gitu ya. Nah ini beberapa kaidah umumnya, nanti bisa dibaca ya setelah kita selesai. Dan yang nggak boleh qabih, misalnya tadi yang qabih kita berhenti di kata la taqrabus shalah. Wah, kita berhenti di sini aja udah mana udah jadi fatal. Jangan deketin sholat. Baik orang beriman jangan deketin sholat. Berarti kan kita mengubah hukum gitu kan. Sholat itu wajib kok tiba-tiba di maklum minad din tiba-tiba dikatakan nggak boleh sholat. Jangan deketin sholat. Kalau kita berhenti di kata la ilah, tidak ada Tuhan, nah itu jelas qabih maknanya gitu ya. Seperti itu. Begitu pula nih paling sering al-bayyinah. Ini lebih kepada i'rab ya. Sering sekali kita dengar baca begini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Waqaf di situ. Hunafa wa yuqimus shalah. Ibtidanya dari hunafa. Ini dari sisi bahasa nggak cocok. Kenapa? Karena di sini ada pembahasan hal. Ya, hal itu masuk kategori mansubat. Hal dari apa? Dari kata ya'budu. Ya, hal dari fi'il ya'budu. Hal itu kaidah dalam nahwunya harus dengan sahibul hal itu harus dibaca barengan, harus saling berkaitan. Jadi sebisa mungkin ini jangan berhenti di, kalau berhenti di adin juga boleh, wakaf di sini boleh, mukhlisin lahuddin, tapi jangan langsung hunafa. Sebisa mungkin dari liya'budullaha atau illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Lalu lagi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi jangan langsung ibtadi hunafa. Nah, ini paling sering jadi kesalahan ya. Dalam tahsin pun saya juga sampaikan ini. Jadi saya tahsin makhraj 4 kalau di majelis saya juga kadang-kadang sampaikan faedah wakaf tidak. Baik. Alhamdulillah, maaf agak berlebih ya. Mungkin udah mau dekat waktu maghrib juga. Insya Allah besok kita akan lanjutkan berikutnya maksud dan berikutnya. Semoga besok bisa hatam. Kalau nggak bisa hatam masih ada Selasa ya. Kan kita akan 15 pertemuan. Kalau besok selesai nanti baru pertanyaan besok. Jadi yang ada pertanyaan bisa di chat langsung di grup dan saya jawabnya di majelis ya. Jadi memang di grup itu saya memang nggak jawab di grup karena saya biar yang nanya bisa hadir di meeting. Jadi yang saya langsung tulis saja di grup, nanti saya kasih notes gitu ya. Saya berikan respon notes. Saya akan jawab di besok insyaallah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.